Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Sejak berabad-abad silam, cerita Putri Gunung Ledang merupakan salah satu legenda yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Melayu dan menjadi bagian penting dari warisan budaya mereka. Bahkan cerita ini kerap kali diadaptasi ke dalam berbagai bentuk seni, termasuk teater, film, dan sastra. Ceritanya seringkali digunakan sebagai inspirasi bagi karya seni dan literatur kontemporer. Legenda ini menjadi bagian dari identitas budaya Melayu dan tetap hidup dalam kesusastraan dan kesenian tradisional mereka. Hal ini menunjukkan nilai dan daya tarik yang tetap relevan dalam budaya dan kesenian tradisional. Namun, apakah cerita ini berdasarkan sejarah atau fiksi? Berikut kami ulas seputar cerita Putri Gunung Ledang versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Putri Gunung Ledang adalah tokoh dalam legenda Melayu yang dikenal sebagai seorang putri cantik dengan kecantikan yang luar biasa. Menurut cerita, beliau tinggal di Gunung Ledang dan menikah dengan seorang raja dari Malaka setelah raja tersebut memenuhi syarat-syarat yang sangat sulit. Putri Gunung Ledang memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Raja Malaka sebelum mereka bisa menikah. Syarat-syarat tersebut antara lain membangun tangga emas dari Gunung Ledang ke Istana Malaka, membawa air dari mata air jauh ke puncak Gunung Ledang, dan menikah dalam satu malam tanpa ada saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Syarat-syarat ini dianggap mustahil bagi manusia biasa untuk memenuhinya. Cerita ini telah terkenal dalam sejarah budaya Melayu, seringkali diangkat ke dalam berbagai bentuk seni seperti drama, tari, dan film. Keberadaan Putri Gunung Ledang menjadi bagian penting dari warisan budaya Malaysia. Nama asli Putri Gunung Ledang diyakini adalah Gusti Putri Retno Dumilah atau Raden Galoh Sunan Ambu, yang merupakan seorang pemimpin spiritual dalam kepercayaan Jawa yang diyakini beragama Islam. Meski tidak ada bukti sejarah tertulis yang kredibel mengenai agama Putri Gunung Ledang dalam legenda Melayu. Cerita ini telah diyakini muncul sejak abad 14 atau 15, kala kerajaan Malaka masih berkuasa di semenanjung Malaysia. Kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, terutama di wilayah Melayu seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Namun tidak semua negara ini meyakini cerita Putri Gunung Ledang sebagai sejarah. Beberapa menganggapnya sebagai dongeng atau fiksi yang merupakan bagian dari warisan budaya dan tradisi masyarakat Melayu. Begitupun kebanyakan dari ahli sejarah cenderung menganggap cerita Putri Gunung Ledang sebagai legenda atau mitos, bukan sebagai kisah sejarah yang didasarkan pada fakta historis yang dapat diverifikasi. Cerita ini lebih sering diinterpretasikan sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi lisan masyarakat Melayu. Akan tetapi, cerita Putri Gunung Ledang tetap bertahan hingga saat ini karena memiliki nilai simbolis dan estetika yang menarik, serta menjadi bagian penting dari warisan budaya dan identitas masyarakat Melayu. Sebagai cerita yang memperkaya tradisi lisan dan seni budaya, cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ketiga negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei memiliki respon yang berbeda terhadap cerita Putri Gunung Ledang. Di Malaysia, cerita ini sering dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang penting. Sedangkan di Indonesia, cerita tersebut juga dikenal dan dihargai sebagai bagian dari tradisi Melayu yang kaya. Sementara di Brunei, cerita ini mungkin juga dikenal, tetapi tingkat kepercayaan terhadap aspek sejarahnya bisa berbeda-beda. Meskipun demikian,
cerita Puteri Gunung Ledang tetap menjadi bagian dari kesamaan budaya masyarakat Melayu di ketiga negara tersebut. Cerita Puteri Gunung Ledang mengalami perkembangan yang menarik sejak abad 14 hingga saat ini. Pada awalnya, cerita ini diperkirakan mulai muncul sebagai cerita lisan dalam masyarakat Melayu di masa Kerajaan Malaka. Seiring waktu, cerita ini kemudian ditulis dalam berbagai bentuk seperti sastra, seni, pertunjukan, film dan multimedia. Cerita ini juga telah menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan budaya di seluruh Asia Tenggara. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, cerita ini terus diabadikan dan disebarkan melalui berbagai media, sehingga tetap hidup dan relevan di era modern ini. Meskipun cerita tersebut tetap sebagai legenda dan mitos, dampaknya terhadap budaya dan kesenian di wilayah Asia Tenggara cukup signifikan. Munculnya cerita Puteri Gunung Ledang membawa beragam hikmah dan pelajaran bagi masyarakat. Beberapa hikmah dari cerita ini antara lain nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan, nilai-nilai keberanian dan kesungguhan, pentingnya pengorbanan dan kerelaan berkorban, kewaspadaan terhadap godaan dan keserakahan. Dengan demikian, cerita Puteri Gunung Ledang tidak hanya menjadi hiburan atau legenda semata, tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran moral yang bisa diambil oleh masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, secara umum cerita Puteri Gunung Ledang dianggap sebagai legenda atau fiksi, meskipun beberapa masyarakat meyakini bahwa cerita tersebut memiliki akar sejarah. Penafsiran atau status cerita ini bervariasi tergantung pada sudut pandang dan sumber yang digunakan. Sebagai cerita rakyat, Puteri Gunung Ledang seringkali lebih dianggap sebagai kisah yang disampaikan secara turun-temurun daripada catatan sejarah yang akurat. Demikian seputar cerita Puteri Gunung Ledang versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar cerita Puteri Gunung Ledang, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.